Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, marilah kita sejenak mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberikan rahmat dan hidayat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai guru dan anak sekalian semua adalah sebagai siswa dan siswi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan taslim kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang dan benderang dalam naungan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini, saya akan menjelaskan pada konteks bab yang ketiga ini adalah menjalani hidup yang penuh manfaat dengan cara menghindari sifat-sifat hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, dan takabur. Saya akan menjelaskan pertama makna menjalani hidup yang penuh manfaat berarti menjalani kehidupan dengan cara yang bernilai, produktif, dan membawa kebaikan bagi diri sendiri serta orang lain. Inilah yang harus kita lakukan dengan menghindari sifat-sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur. Adapun pengertian sifat tercela di sini adalah sifat atau perilaku buruk yang tidak sesuai dengan normal etika dan ajaran-ajaran agama Allah. Sifat ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain serta bisa menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan berfoya-foya, perilaku menghabiskan uang, waktu, atau sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan kehidupan yang lebih penting. Salah satu contohnya anak-anak adalah seseorang yang mendapatkan uang saku lebih memilih menghabiskannya untuk membeli barang-barang yang mewah. Terus yang kedua adalah riya. Riya ini adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan amal atau kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain bukan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan seseorang siswa yang rajin beribadah tetapi niatnya bukan karena Allah melainkan agar dipuji oleh teman-temannya ataupun orang lain. Sedangkan takabur adalah sifat sombong atau merasa diri lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain. Orang yang takabur sering merendahkan orang lain dan enggan menerima kebenaran. Salah satu contohnya adalah seorang pelajar yang merasa diri lebih pintar dari teman-temannya sehingga sering meremehkan mereka.
Inilah sifat-sifat takabur yang tidak perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah hasad. Perlu ketahui oleh anak-anak semua bahwa sifat hasad ini adalah sifat iri atau dengki, yaitu merasa tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan menginginkan nikmat tersebut hilang darinya. Salah satu contohnya adalah seorang teman merasa iri ketika melihat kawannya mendapatkan prestasi dan berharap kawannya gagal. Itulah salah satu contoh sifat hasad yang wajib kita hindari dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Dan selanjutnya anak-anak, cara menghindari sifat tercela ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah menerapkan hidup sederhana. Meskipun di sekeliling kita banyak yang membuat hidup kita itu terasa tercukupi, maka kita harus bersifat rendah hati terhadap orang lain dan sesama manusia dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah membanggakan sikap rendah hati ataupun mengembangkan sikap rendah hati terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah meningkatkan kesadaran diri. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan di sini adalah terkait dengan sifat tercela seperti berfoya-foya, ria, takabur, dan hasad adalah penghalang bagi kehidupan yang penuh berkah. Islam mengajarkan umatnya untuk menjauh sifat-sifat ini dan menggantikannya dengan kesederhanaan, keikhlasan, kerendahan hati, dan selalu merasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk penjelasan secara singkat materi ini. Mudah-mudahan semuanya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian saya mengucapkan dengan melafal Allahumma fiq ila qumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.